Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur dalam sukacita yang memperkenankan kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam Renungan Toraya edisi Rabu 22 Februari 2023, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 78 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dan limpahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Dan di pagi ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Mazmur pasal 78 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop pelajaran dari sejarah. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Tuturkan firman-Nya. Bertolak dari sebuah pertanyaan refleksi, mengapa buku-buku yang lain bisa saya baca, sementara Alkitab yang adalah firman Allah tidak bisa saya selesaikan untuk dibaca? Dari refleksi ini kemudian muncul sebuah komitmen pada diri saya bahwa saya harus bisa menyelesaikan membaca keseluruhan Alkitab. Dan saya bersyukur bahwa saya telah membaca seluruh Alkitab walaupun baru sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal 78 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11 menekankan beberapa hal. Pertama, dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6, memperkenalkan Taurat kepada anak-anak supaya mereka kelak menceritakan kepada anak-anak mereka. Kedua, supaya anak-anak mereka percaya kepada Allah dan tidak menjadi pemberontak. Ketiga, supaya mereka mau hidup berdasarkan hukum Taurat. Dan yang keempat, supaya generasi muda tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagi pemazmur, taat dan setia menuturkan Taurat Tuhan merupakan komitmen yang benar. Karena itu, bagi orang Israel menceritakan Taurat secara berulang-ulang menjadi kewajiban yang harus dilakukan dengan ketat setiap keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, gerakan cinta Alkitab adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta akan firman Allah.
Gerakan ini mendorong kita untuk memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman itu harus dicintai dengan cara dibaca, direnungkan, dan dihidupi. Menjadi firman Allah sebagai pegangan atau penuntun yang berfungsi sebagai pelita untuk menerangi seluruh hidup. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bagaimana dengan kita? Adakah kita telah menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menerangi seluruh hidup kita? Demikian perenungan kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa kami, yang selalu menyatakan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kehendak-Mu kami dimungkinkan dan dilayakkan untuk menikmati hari pemberian-Mu. Terlebih lagi, atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat menolong kami, menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, memampukan kami untuk menyadari bahwa firman Tuhan adalah pelita yang akan menerangi seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, dalam menjalani hari-hari kami, terkhususnya untuk hari ini ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini di dalam kasih Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau kiranya memampukan kami untuk saling mengasihi dalam keluarga kami. Bahkan jika kami mengalami berbagai pergumulan, tolonglah kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami hanya mempertaruhkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak cucu dalam pendidikan mereka ya Tuhan, berikan ketekunan dan kiranya mereka mampu bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang telah Engkau percayakan kepada kami, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam mempertanggungjawabkannya. Kami pun berdoa, jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh atau keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.